Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program pesan yang indah di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini pesan yang indah bagi kita juga menjadi khotbah di ibadah keluarga ataupun pertanyaan pada minggu ini. Dan pesan yang indah ini adalah firman Tuhan menjadi epistel Minggu 25 Oktober 2020, yaitu yang tertulis pada kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian dituliskan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan ataupun khotbah kita ini bisa kita beri judul Elia bergantung pada Tuhan, ataupun Elia berserah pada Tuhan, Elia setia pada Tuhan, turut pada Tuhan, atau taat pada Tuhan. Karena semua kata itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyerahan diri, ketergantungan, ataupun kepasrahan. Namun menurut kami yang paling tepat adalah Elia bergantung pada Tuhan. Elia adalah seorang nabi yang melayani di masa pemerintahan Raja Ahab di Israel. Dan Elia, nabi Tuhan, harus melawan dan menentang semua kekejian ataupun kejahatan di masa gelap pemerintahan Raja Ahab bersama istrinya Isabel. Kenapa kita sebutkan masa gelap ataupun masa suram? Karena pada saat ini Raja Ahab benar-benar meninggalkan Tuhan, dan ada kelaliman dan kejahatan penyembahan berhala di tengah-tengah umat Allah, di bangsa Israel. Dan Elia berhadapan dengan semua kelaliman itu. Hamba Tuhan Elia, nabi yang setia, melawan raja yang lalim. Oleh sebab itulah dapat kita sebutkan pertarungan ini nantinya bukanlah pertarungan biasa, tetapi satu pertarungan yang sungguh hebat, menyangkut hidup dan mati, menyangkut keselamatan nyawa Elia maupun Raja Ahab. Oleh sebab itu perlu bagi Elia sebelum pertarungan hebat itu untuk melihat dan betul-betul percaya pada pemeliharaan Tuhan. Hanya Tuhan saja sumber kehidupan manusia, dan hidup manusia itu tergantung pada kemurahan Tuhan saja. Pada masa pemerintahan raja-raja di Israel, sangat nyata pemeliharaan Tuhan Allah ketika mereka menuruti dan mendengarkan firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan berkenan kepadanya. Namun dalam masa pemerintahan Raja Ahab,
umat Israel telah meninggalkan Tuhan bersama dengan raja yang lalim itu. Mereka perlu diingatkan kembali bahwa hanya Tuhan Allah saja, Tuhan Allah yang hidup, yang patut mereka sembah. Tuhan Allah yang telah menebus mereka, membebaskan mereka, dan memberikan mereka kehidupan. Pada masa pemerintahan Ahab, umat telah meninggalkan Allah, dan hal ini selalu nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika umat itu meninggalkan Tuhan, Tuhan marah karena kasih-Nya terhadap bangsa ini. Lalu Elia, hamba Tuhan, menubuatkan atau menyampaikan, berbicara kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada hujan sebelum Elia memerintahkan atau menyampaikan kapan datangnya hujan. Tidak ada hujan, tentu bukankah ini akan menyengsarakan masyarakat, menyusahkan bangsa? Ya, betul. Tetapi hal-hal seperti ini harus diberikan untuk menegur, untuk mengajar mereka kembali kepada Tuhan. Tidak ada hujan, tidak ada air, maka kehidupan mereka tidak akan seperti biasanya. Mereka akan kesusahan dalam menjalani hidup setiap hari. Berbeda dengan umat Israel dan Raja Ahab, Elia sendiri dituntun Tuhan ke tepi sungai Kerit, dan Tuhan menyediakan baginya makanan dan minuman secukupnya. Tiap hari Tuhan mempersiapkan dan memberikan makan dan minum kepada Elia selama ia tinggal di tepi sungai Kerit. Setiap hari hidupnya betul-betul bergantung pada kemurahan dan pemeliharaan Allah saja. Kita mengingat kembali Sobat Kristiani doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, yang mengajar kita juga untuk berserah, bergantung pada Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Pada kemurahan Tuhan kita meminta, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Kenapa tiap hari? Supaya tiap hari kita melihat dan menyadari pemeliharaan Tuhan, ketergantungan kita terhadap Tuhan setiap hari. Sobat Kristiani, air, yaitu air yang mengalir di sungai Kerit. Elia tinggal dekat dengan air hidup, maksudnya adalah air yang mengalir. Dan Elia dapat menikmati air ini setiap saat ia haus. Dan saat ia makan, ia minum dari sungai itu. Makanan disediakan Allah dengan dibawa burung gagak. Apakah burung gagak membawa roti dan daging dengan paruhnya atau cakarnya ataupun kakinya? Elia menerima dan memakannya dengan rasa syukur. Memang tidak dituliskan dengan rasa syukur, namun bila kita perhatikan, Elia menurut saja perintah Tuhan tanpa bertanya bagaimana aku harus makan, dari mana makanan yang kuterima. Tetapi ia pergi dan menuruti perintah Tuhan, dan itu adalah bukti bahwa dia mensyukuri apa yang diberikan Tuhan. Kita mengingat 1 Timotius pasal 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Paulus memang tidak menyebutkan air sebagai minuman, tetapi bila disebutkan makanan, kita selalu memahami itu adalah makanan, baik roti ataupun daging, dan bersama dengan itu ada air, karena air begitu penting dalam hidup manusia. Makan dan minum, kualitas makanan itu memang sangat berguna, namun jauh lebih berguna ataupun bermanfaat makanan yang disyukuri sebagai pemberian atau kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanan itu harus kita nyatakan dan harus kita syukuri sebagai pemberian Tuhan. Sobat Kristiani,
makanan kita setiap hari sebagai sumber hidup adalah makanan jasmani yang dianugerahkan Tuhan, yang diberkati Tuhan. Tetapi firman Tuhan adalah makanan sebagai sumber hidup bagi kita. Elia melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu Tuhan menjamin kehidupannya. Sama seperti kita, bila taat dan melakukan setiap firman Tuhan, Tuhan bertanggung jawab memelihara dan menjaga kehidupan kita. Oleh sebab itu sobat Kristiani, tetaplah yakin pada pemeliharaan Allah, pada penyertaan Allah dalam kehidupanmu setiap hari. Amin.